Baik, selesai sudah pembahasan sumpah. Yang terakhir, babul iqrar. Pembahasan iqrar. Ya, dan ini bab yang terakhir di keumuman buku-buku di madhab Hambaliyah. Ya. Kebanyakannya mereka menutup dengan pembahasan iqrar. Ya. Kenapa ditutup dengan pembahasan iqrar? Pertama karena ada kaitannya dengan masalah syahadah, persaksian. Yang kedua, yang mereka harapkan di dalam iqrar itu kan, seorang kalau dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan dia masuk apa? Surga, mendapatkan pahala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan pembahasan iqrar ini setelah kitabul itq. Iya. Seperti yang dilihat pada sebagian buku-buku fikih. Ini tentunya di selain madhab Hambali. Karena disebut di selain di belakang kitabul itq. Karena diharapkan dengan ikrar tersebut, karena ada kaitannya ya, dia mengikrar budaknya bebas atau tidak. Itu ikrar. Ya, diharapkan dia dibebaskan dari api neraka. Nah, baik. Dan sebagian fuqaha ada yang menyebutkan ikrar di pembahasan setelah pembahasan jual beli. Karena ada bentuk-bentuk ikrar di situ. Apa itu ikrar? Ikrar al-i'tiraf bil haqq. Ikrar itu adalah seorang mengakui al-haq. Apa mengakui kebenaran. Mengakui suatu hak. Iya. Mengakui suatu hak. Nah, ikrar secara umum ada dua hal ya. Ada ikrar hak terhadap dirinya kepada orang lain. Ada ikrar hak lil ghairi alal ghair. Ada ikrar dia mengakui hak untuk orang lain kepada orang lain. Jadi ini ikrar. Jadi dia mengakui hak kepemilikan bagi orang lain. Nah, ini kaitannya dengan masalah hukuk maliyah, masalah hak harta maupun selainnya. Ya. Karena kalau dia ikrar dirinya misalnya berzina, itu ikrar juga ya. Tapi ini ikrar hak terhadap dirinya sendiri. Ya. Atau diakui dirinya misalnya mencuri, itu ikrar juga. Nah, kalau dia ikrar misalnya si fulan memang berhutang dari si Allan, nah ini ikrar. Tapi ikrar si fulan ini ada tanggungan dari si fulan. Itu ikrar juga. Ya, ada ikrar ini disebut, ada dalalahnya di dalam Al-Quran. Di dalam hadits. Yang ijma' di kalangan para ulama tentangnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah setelah kita terangkan definisi. Ibnu Qudamah terangkan ketentuan orang yang ikrarnya diterima. Kata beliau, wa idza aqarra al-mukallaf al-hurr ar-rashid as-sahih al-mukhtar bihaqqin ukhidha bih. Apabila seorang mukallaf, ini syarat yang pertama. Orang yang mukir melakukan ikrar, dia harus mukallaf. Iya, balik akil. Sebab kalau dia tidak mukallaf, dia diterima pengakuannya. Yang kedua, Rashid al-Hur, dia bebas. Dia seorang yang bebas. Adapun budak, tidak diterima ikrarnya. Ya. Tapi yang benarnya bahwa kalau budak diizinkan oleh tuannya, ikrarnya diterima ya. Dan ini akan datang juga penyebutannya nanti. Ar-Rashid, dan dia harus Rashid. Sebab orang yang safih atau orang yang mahjur, dihajar hartanya, dia tidak diterima ikrarnya. Dia diterima ikrarnya. As-Sahih, dan dia sakit. Apa dia sehat? Sebab orang yang sakit yang mengkhawatirkan, ikrarnya tidak diterima. Sedang sakit misalnya dia ikrar, oh betul si fulan punya piutang. Iya. Si fulan ini ada piutang milik dia yang saya pinjam. Misalnya, diakui di dalam dia sakit. Maka ini di hal yang seperti ini mengkhawatirkan ya, dia diterima seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima disyaratkan al-mukhtar.
dengan pilihannya sendiri, dia tidak terpaksa. Iya, sebab kalau dia terpaksa, itu tidak diterima pengakuannya. Nah, jadi ini yang disebut dengan ikrar ya. Siapa ketentuan, siapa yang diterima. Kalau sudah terpenuhi itu, ukhidha bihi, ikrarnya diterima. Ikrarnya diterima. Baik. Kemudian kata beliau, ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام أم يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلا لزمته جيادا وافية حالة. Siapa yang mengikrar bidarahim? Dia ikrar misalnya si fulan, iya betul dia memiliki 1000 dirham yang saya pinjam. Dia ikrar ya, diakui. Kemudian dia diam. Diamnya dia mampu berbicara, mampu. Tapi setelah diam, dia berkata, 1000 dirham palsu. Misalnya. Dia sebut palsu. Ya. Atau dia sebut dirham kecil. Atau dia sebut 1000 dirham tapi tidak cash nanti. Beransur. Ya, ini terakhir ya. Belakangan dia sebut. Jadi yang belakangan dia sebut ini tidak berlaku di situ. Ya, karena itu kata Ibnu Qudamah, dia wajib membayar dirham yang asli, yang bagus. Ya. Zuyufan itu bisa palsu, bisa bermakna rusak ya, atau kurang bagus. Dia membayar dirham yang lengkap, bukan yang kecil. Dan dia membayar yang kontan. Sebab itu tadi perkecualian atau pensifatan tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Karena tidak bersambung ya, kecuali kalau dia sambung dari awal pengakuannya, itu diterima. Kemudian kata beliau, wa in wasafaha bidzalika muttasilan bi iqrarihi lazimathu kadzalik. Kalau dia sifatkan hal tersebut bersambung dengan ikrarnya, barulah itu harus seperti itu. Jelas ya? Kalau dia katakan 1000 secara beransur, itu tidak ada masalah. Sebab dia ungkapkan secara bersambung. Tapi kalau dia 1000 terus dia diam, cerita-cerita, setelah itu baru dia katakan secara beransur, ini dia diterima. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in istasna mimma aqarra bihi aqalla min nisbihi muttasilan bihi sahha istithna'uhu. Kalau dia memperkecualikan dari apa yang dia akui kurang dari setengah secara bersambung, maka perkecualiannya syah diterima. Misalnya dia katakan, ya betul si fulan ya memiliki hak 1000 dirham yang saya pinjam. Ya. Terus dia katakan kecuali 400. Ya berarti berapa? Hanya 600 saja. Perkecualian diterima di sini karena dia bersambung. Baik. 1000 kecuali 400. Jadi kan 1000 kurang 400. Nah. Sebab itu yang dimaklumi ya dalam bahasa Arab. Karena perkecualian istitsna itu dalam bahasa Arab itu tidak kurang dari apa? Tidak kurang dari 1/2. Iya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh dia berkecualikan lebih dari 1/2. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in fasala bainahuma bi sukutin yumkinuhu al-kalam fihi aw bi kalamin ajnabiyyin aw istathna akthar min nisbihi aw min ghairi jinsihi lazimahu kulluhu. Kalau dia pisah dengan pembicaraan yang memungkinkan dia berbicara padanya, maka itu mesti ya. Demikian pula kalau pertama dipisah ya dengan diam yang memungkinkan dia berbicara, ya, maka dia mesti untuk menjalankan semua yang diikrarkan. Sekarang dia berikrar, ya, saya 1000, utang saya 1000, dia ikrar, diakui utang saya 1000 misalnya. Setelah itu dia diam, bisa berbicara di situ, kemudian dia berkata kecuali 500. Kecualinya terakhir, padahal masih memungkinkan dia bicara. Nah, di sini
perkecualian tidak diterima. Dia mesti membayar berapa? 1000 lengkap. Demikian pula au bikalamin ajnabi. Dia akui, iya betul, saya berhutang 1000. Setelah itu bicara-bicara dengan orang lain. Setelah bicara, baru dia katakan, kecuali 500. Nah, ini tidak diterima. Harus dia bayar 1000 lengkap. Demikian pula awistasna akthar min nisbihi. Demikian pula kalau dia perkecualikan lebih dari setengahnya. Dia katakan, ya, saya berhutang 1000 kurang 900. Nah, ini nggak diterima ya. Nah, karena dalam bahasa Arab tidak diketahui perkecualian lebih dari setengah. Baik. Au min ghairi jinsihi. Atau dia perkecualikan dari selain jenisnya. Misalnya dia katakan saya betul berhutang 1000 dirham. Ya. Kecuali 2 pakaian misalnya. Pakaian lain dari apa? Dirham. Maka 2 di sini pakaian, ini tidak dihitung. Baik, ya ini pendapat ya, untuk pembahasan yang terakhir ini pendapat di sebagian ulama. Tapi yang benarnya bahwa boleh ya hal tersebut. Karena di dalam bahasa Arab perkecualian itu bisa juga untuk selain jenisnya. Itu hal yang dibolehkan. Jelas ya? Jadi sepanjang dia boleh dalam bahasa Arab, kenapa tidak diperkecualikan? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa man qala lahu alayya darahim, thumma qala wadi'atan, lam yuqbal qawluhu. Kalau misalnya ada yang berkata, dia mengikrar, ya, saya ada kewajiban bayar dirham. Betul, saya berhutang beberapa dirham. Dia sebut ya. Setelah itu dia berkata, beberapa dirham, tapi itu titipan. Baru dia sebut apa? Titipan. Nah, ini tidak diterima. Karena awalnya disebut alayya darahim. Saya berhutang, wajib membayar berapa dirham. Setelah itu dia katakan wadi'ah, titipan. Ini beda ya antara kewajiban dan titipan. Di sini tidak diterima ikrarnya di sini. Baik. Wa man aqarra bi darahim fa aqal ma yalzamuhu salasatun illa ay yusaddiqahu al-muqirru lahu fi aqalla minha. Ya kalau dia berkata misalnya alayya darahim, saya betul berhutang beberapa dirham, maka paling sedikitnya hutangnya 3 dirham, itu paling sedikitnya. Karena jamak paling sedikitnya berapa? 3. Kecuali kalau orang yang diberikan pengakuan kepadanya ridha, ya. Si A misalnya mengaku kepada si B. Ya, A berkata, betul saya ada hutang beberapa dirham. Kalimat beberapa dirham ini paling sedikitnya berapa? 3. Kecuali kalau si B ridha, si A berkata 1 atau 2, ya si B ridha tidak ada masalah. Dibenarkan oleh si B. Nah, kemudian kata beliau, wa man aqarra bi syai'in mujmal, qubila tafsiruhu bima yastamiluhu. Siapa yang mengikrar sesuatu yang mujmal, maka diterima tafsirnya. Ya, apa yang memungkinkan. Jadi kalau dia mengikrar sesuatu mujmal, global, lalu dia tafsirkan yang mujmal tersebut. Dia tafsirkan hal yang mujmal tersebut. Maka di situ diterima ya. Diterima penafsirannya. Karena tidak bertentangan antara penafsirannya dengan apa yang dia katakan. Ya. Misalnya dia berkata, saya menanggung hutang. Hanya katakan begitu, hutang saja. Kemudian dia tafsirkan, yaitu 1000 real. Yaitu 10 juta misalnya. Tidak ada masalah ya, sebab di sini penafsirannya memungkinkan. Penafsirannya memungkinkan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan ikrar. Jelas ya, dan perlu saya ingatkan bahwa di masa ini pengakuan-pengakuan itu kadang berkembang ya. Ada pengakuan dengan rekaman suara misalnya, dikasetkan. Nah, ini pengakuan kalau dia dengan suara di bab peradilan, ini tidak diterima ya. Sebab di suara banyak yang bisa dirubah. Banyak orang yang bisa mencontoh suara. Nah ini di bab peradilan tidak diterima. Sebab dia tidak meyakinkan hal yang seperti ini. Nah. Baik, selesai sudah. Bab ikrar. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan fasal.